Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nina Cynthia Wulandari, nomor absen 39 dengan NIM 2311031393. Saya dari kelas A2 Bali dengan prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan video tentang video pembelajaran tentang materi Indonesia Kaya Alamnya. Selamat siang. Baik, sebelumnya kalian sudah mengenali belum ya? Di sini Ibu akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Nina Cynthia Wulandari. Kalian bisa panggil Ibu Guru Cynthia atau Miss Cynthia. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu nama kalian. Kalian bisa mengenali dulu ya. Perkenalkan, nama saya Murani. Kalian bisa panggil saya Siwi. Perkenalkan, nama saya Nina Patin. Kalian bisa panggil saya Patin. Ya, Siwi dan Patin. Ya. Sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan yang akan kita capai dalam materi ini. Nah, tujuan yang pertama adalah di mana kalian harus memahami sumber daya alam dan produk. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasikan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu mengelompokkan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, kalian bisa buka buku halaman 178. Sudah ya? Ya. Pada topik C itu terdapat Indonesiaku kaya alamnya. Yang pertama, ada 3 pertanyaan esensial. Yang pertama, apa perbedaan sumber daya alam dan produk? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat kita manfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari. Jadi, manusia setiap harinya itu memerlukan makan, minum, dan tempat tinggal. Semua itu dapat diperoleh dari sumber daya alam. Kemudian kita juga harus secara bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut, karena ada beberapa sumber daya alam yang keberadaannya itu terbatas. Kemudian produk adalah hasil olahan atau modifikasi dari sumber daya alam tersebut. Namun sumber daya alam juga dapat menjadi produk. Misalnya seorang petani itu panen bawang, kemudian bawangnya itu langsung dijual. Bawangnya ini sebagai apa? Sebagai produk. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan sumber daya alam hayati dan non hayati? Jadi sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati ini meliputi berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan atau tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, padi, kemudian biji-bijian, dan hewan. Kemudian sumber daya alam non hayati adalah keterbalikan dari sumber daya alam hayati. Jadi sumber daya alam non hayati ini berasal dari makhluk mati atau benda mati, seperti air, sinar matahari, tembaga, kemudian minyak bumi dan gas alam. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa menyebutkan satu saja sumber daya alam yang kalian ketahui. Bisa? Seperti buah-buahan, padi, jagung, biji-bijian, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam sumber daya alam hayati atau non hayati? Hayati. Ya. Nah, kemudian selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita juga memiliki sumber daya alam non hayati. Bisa juga disebut sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang.
Nah, kemudian barang tambang ini bisa diolah dan menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam produk. Di sini kita akan mempelajari tentang infografis mengenai pemanfaatan barang tambang berikut. Bisa dilihat pada halaman 179. Barang tambang dan pemanfaatannya. Yang pertama ada minyak bumi. Jadi minyak bumi ini dapat diolah sebagai bahan bakar seperti bensin, solar, atau gas LPG. Kemudian yang kedua ada gas alam. Gas alam ini dapat kita gunakan untuk bahan bakar motor atau BBG, yaitu bahan bakar gas. Kemudian yang ketiga ada aluminium. Aluminium ini bisa kita olah menjadi peralatan masak karena aluminium ini mudah panas dan tidak mudah berkarat. Jadi aluminium itu dapat diolah menjadi peralatan masak seperti wajan dan panci. Kemudian yang ketiga ada besi. Besi dapat kita gunakan untuk konstruksi bangunan, kerangka mobil atau pagar. Ya. Kemudian yang terakhir ada tembaga. Tembaga ini dapat kita gunakan sebagai komponen peralatan elektronik termasuk baterai. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, pada halaman 180 sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pada bagian 5 itu terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama ada apa perbedaan produk dan sumber daya alam? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, produk merupakan hasil olahan atau modifikasi dari sumber daya alam tersebut. Sedangkan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada bagaimana pemanfaatan sumber daya alam non hayati seperti matahari, hewan dan seperti matahari, air dan nah, dalam pemanfaatan matahari, matahari sebagai sumber energi alternatif atau sumber panas alami yang bisa membantu petani ikan dalam mengeringkan ikan asinnya, kemudian mengeringkan kerupuk, dapat membantu kita dalam mengeringkan pakaian, kemudian membantu petani dalam mengeringkan panen padinya. Nah, kemudian air juga termasuk sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan untuk minum, kemudian mencuci, mandi, dan memasak. Kemudian tanah adalah tempat kita tinggal, di mana tanah itu tempat kita untuk beraktivitas. Ya, jadi tanah ini juga bisa kita gunakan untuk bahan bangunan. Ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika sumber daya alam untuk produk dengan nilai 1 habis atau jumlahnya semakin sedikit? Artinya manusia sangat bergantung kepada produk tersebut. Jadi jika produk tersebut semakin sedikit, manusia juga akan mengalami kesulitan. Ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pada bagian 7. Apakah kita bergantung pada sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari kita dan mengapa? Jawabannya iya. Jadi manusia sangat bergantung kepada sumber daya alam, terutama tanah, air, dan udara. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, tanah adalah tempat kita tinggal, tempat untuk beraktivitas, dan dapat sebagai bahan bangunan. Kemudian air juga termasuk bahan sumber daya alam yang sangat kita perlukan, karena air juga
bisa kita gunakan untuk minum, mandi, mencuci pakaian. Kemudian pada saat memasak juga, ketika wajan kita kotor, apakah kita langsung menggunakannya masak? Kan tidak ya. Jadi kita membersihkannya dulu atau mencucinya dulu dengan air dan sabun, baru kita gunakan untuk memasak ya. Kemudian udara juga berperan penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa udara kita tidak bisa hidup, karena kita menghirup oksigen itu dari udara. Kemudian kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam, sifat sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika dimanfaatkan manusia secara terus-menerus. Jadi ini tidak akan habis, sumber daya alam ini tidak akan habis meskipun kita menggunakannya setiap hari. Nah, contohnya seperti udara, tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam yang akan habis jika kita manfaatkan secara terus-menerus. Jadi kita perlu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada beberapa sumber daya alam yang keberadaannya itu terbatas. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam tersebut. Nah, sumber daya alam yang Ibu maksud itu akan habis adalah sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, aluminium, besi, tembaga, emas, perak, dan timah dan nikel. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Jadi sebelumnya, di sini terdapat kolom ya, membuat peta sumber daya alam di Indonesia. Di sini Ibu akan mengajak kalian berdiskusi. Di sini kan terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom. Kemudian yang terisi hanya 3 ya. Di bumi terdapat sumber daya alam. Ibu minta kalian untuk menyebutkan sumber daya alam yang kalian ketahui di Indonesia. Pertama kan ada air, tanah, air, tumbuhan, minyak bumi, ya, tanah, udara, hewan, minyak bumi sudah, gas alam, tembaga, dan perak. Nah, jadi itu termasuk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Ibu akan meminta kalian untuk menyebutkan dua sumber daya alam hayati. Contohnya padi, jagung, kemudian tadi hewan, dan buah-buahan. Kemudian yang termasuk sumber daya alam non hayati adalah air dan tanah, ya, udara dan minyak bumi. Kemudian sumber daya alam yang diperbarui itu apa? Sumber daya alam yang tidak akan habis jika kita gunakan secara terus menerus. Contohnya udara, tanah, air, ya, dan tumbuhan. Kemudian
sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis kita gunakan jika digunakan secara terus menerus. Jadi kita harus hemat dalam menggunakan sumber daya alam tersebut. Kemudian contohnya seperti batu bara, kemudian minyak bumi, aluminium. Air itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang diperbarui ya. Kemudian besi, tembaga, emas dan perak. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak? Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu tutup dengan mengucapkan selamat siang.